Oh, bagi Allah lagi nggak ada. Makanya bagaimana mungkin Allah bisa terhijabi oleh sesuatu sementara sesuatu itu nggak ada bagi Allah? Ya nggak mungkin lah. Jadi si bapak tadi di ngapura kesalahan wa yaghfir lakum dzunubakum wa kafir ankum sayyiatikum, diampuni lalu yuhibbukumullah, dijadikan kekasihnya, berarti diletakkan di sisi Allah. Siapa yang bisa protes? Bos, malaikat protes kepingin di iblisno kedua, hah? Nggak bisa Pak, nggak bisa. Itulah namanya sifat jais Allah, sifat yang merubah dari semua undang-undang. Ngapunten, saya hakim MA, Mahkamah Agung, Mahkamah Agung, proses mulai PN, pengadilan negeri, si A dijatuhi hukuman mati, naik banding PT itu pengadilan tinggi, ditetapkan sesuai dengan PN hukuman mati. Mohon maaf, naik lagi hukum yang berikutnya, pusat, namanya kasasi, ya, kasasi iku mohon maaf menetapkan apa, misalkan nanti terakhir gerasi, ya, gerasi, saya sebagai gerasi berarti saya presiden, walaupun di MA kasasi menetapkan hukuman mati, tinggal celah satu poin, kita mencari hukum gerasi. Siapa yang memberikan gerasi? Hanya satu, adalah presiden, panglima tertinggi. Aku ngomong tak bebas, no. Siapa yang bisa ngomong? Ayo, nggak bisa. Keputusan mulai PN sampai Mahkamah Agung saya cut, grade. Cuman yang harus dipertanyakan sebab apa saya membebaskan. Ini yang harus Anda pelajari. Jangan terus karena jais mentang-mentang, ya ojo dilik bos. Saya menetapkan gerasi itu, keputusan di dalam gerasi itu ada alasan tersendiri miturut hubungan pribadi saya. Malah ada yang sebaliknya Pak, di PN berapa kemarin? 2 tahun, nah, banding PT 4 tahun. Terus tambah gede nggih ya, dari 2 tahun menjadi 4 tahun. Terus kasasi ditolak, gerasi apalagi, wah ya weh mencoco. Itu fakta Pak, fakta. Sebab apa itu semua? Jare umumi kasuriku stream bed sing dari mati ke bebas tadi loh nggih. Mati kok bebas lah, wis nemen apa? Paling tidak seumur hidup lah gitu malah bebas itu. Gerasinya bebas. Anda apa? Cara umum ya njene kasurmu iku stream bed. Stream bednya malah kemandel. Lemek Pak, lemek, ngerti? Kasur iku lemek. Ya wis mbuh iku terjemahno dhewe. Nah, iki bahasa umum lho Pak. Kalau monggo Allah mosok bisa tah? Nggak bisa. Jadi bisa Pak ditolong manakala hanya satu sumbernya dari anak yang soleh. Makanya jenengan kagungan anak, akrif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Sebetulnya anak soleh itu apakah anak keturunan itu? Orang dekat sebetulnya. Disebut orang dekat, anak itu orang dekat. Bapak
dengan anak itu hubungan yang paling dekat. Apakah anak itu, mohon maaf, bisa jadi awaladin solihin itu garwo, bisa jadi orang tua, bisa jadi tetangga, bisa jadi guru, bisa jadi apapun. Makanya mengapa sih awak dewi kalau kirim donga tahlilan ngundang wong wukeh, gak mungkin tonggo kiwa tengen tok loro mean kan gak mungkin. Iku maksudnya bek-beke ono sing ahli makri, ada kekasih Allah. Ketoke budal ngantuk Pak, ngene-ngene. Wong ngarani wis gak ngerti lah, iku kalau waline Allah gak ngerti. Enggak tahu. Waline Allah itu macam-macam, Pak. Ada orang yang Anda kenal, ada orang yang tidak Anda kenal. Ada orang yang Anda kenal nganggapnya apa wong gak tahu sembahyang. Diterima adungane ngono ya diundang. Loh, ada Pak. Waline Allah yang model kaya ngene kok ada. Lho nggih. Teko tahlilan tidak ngawai. Apa tidak ngawai? Tidak merasa. Gak semestinya bajunya itu sarungnya wis ngepir. Gak seperti yang lain, wah bajunya bagus-bagus, wangi ampun. Enggak iki. Lah piye Pak, wong dasari wong gak patek duwe. Itu namanya gak ngawai. Datang. Enggak melihat isok mocone. Orang-orang ngomong wong iku gak isok maca apa-apa, ya diundang. Ngentek-ngentek no berkat ae. Oh, ada yang seperti itu hatinya, karena dia itu merasa fasih, bisa membaca ini akhirnya ngilokno kuwi. Padahal itu waline Allah, kita nggak tahu. Ya meneng mau Pak. Jadi koncone la ilaha illallah. Loh mohon maaf loh Pak. Allah berkuasa menentukan waline koyok ngene iki. Tapi ruhaniahnya tajam Pak nang Allah. Inilah salah satu yang disebut awaladin solihin itu di situ. Mboten enten mangkel Pak artine, walaupun dia tetangga dari si almarhum dia mungsuhi, nggak mungkin Pak dia memungsuhi ruhaniahnya. Pasti dia tetap doakan. Loh inilah yang menjadi sebab musababnya sifat jaiznya Allah turun. Berarti disimpulkan bisa ditolong, bisa jikalau yang menolong itu Allah. Dia berzikir, dia membaca apapun masih dia nggak merasa dirinya, dalam hatinya tajalli Allahnya. Dia inilah. Makanya bila perlu sak desa, walaupun pulurane apa pulurane begini, hidangane sak puluk-puluk dang, nggak apa-apa. Mari ngono cek digunem wong. Biasanya gitu Pak, kita itu kalau tidak mengikuti adat yo digunem toh. Ngundang tahlil wong sak desa biasanya wong katakan 100 gak cukup, sak desa pulang digawani jemblem situ itu dadi guneman boleh. Ya udah Bapak Ibu, berarti jawabannya bisa, karena masih ada kesempatan. Berarti anak itu lebih-lebih anak secara syariat sendiri ya bisa. Tapi perlu diketahui bukan perkarane anak itu yang menyelamatkan, tetapi adalah Allah. Dan atau di dalam hadis Rasulullah katakan, jikalau kau punya anak meninggal sebelum akil balik, berarti ini adalah celengan. Apa celengan ya? Apa? Tabungan Anda nanti di mata Allah dibela. Nah ini kan dia kan dalam fitrah Pak, dalam fitrah. Tapi bukan berarti sampean punya anak kecil
malam-malam langsung dibunuh ya ndak gitu loh. Ya jangan gitu. Nah. Enggak pulang pemahamannya sing penting anak mati ditekak dicap sumur lah, jangan.